welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Happy Pramandari. Di video kali ini aku mau berbagi lagi ke teman-teman tentang soal-soal TWK. Nah, pada video sebelumnya aku sudah bikin soal-soal TWK part pertama, yaitu tentang materi Pancasila. Nah, ini adalah part keduanya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton video yang pertama, silahkan ditonton. Linknya akan aku taruh di description box, jadi teman-teman tinggal klik saja ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke soal yang pertama. Memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan contoh pengamalan sila ke A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, silahkan difikirkan jawabannya apa. Jika sudah, kita lanjut ke pembahasan. Jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila keempat mengandung nilai demokrasi yang dijunjung tinggi, di mana rakyat dapat ikut serta untuk kemajuan bangsanya. Salah satu cara dengan mengadakan kritik dan saran terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah. Oke, soal selanjutnya. Ada beberapa macam bentuk ideologi di dunia ini. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme ditinjau dari segi hukum ialah A. Pada Pancasila hukum untuk melindungi individu, sedangkan pada liberalisme untuk kepentingan bersama. B. Pada Pancasila hukum digunakan untuk kalangan bawah, sedangkan liberal untuk semua golongan. C. Pada Pancasila, hukum menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat, sedangkan liberal untuk melindungi individu. Yang D. Pada Pancasila, hukum untuk satu kekuatan yang berkuasa, sedangkan liberal untuk kepentingan partai politik. Yang E. Pada Pancasila, hukum untuk mewujudkan kapitalis, sedangkan liberal untuk mewujudkan sistem sosialis. Jawabannya adalah yang C. Pada Pancasila, hukum menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat, sehingga semua sama di depan hukum, sedangkan liberal hanya untuk melindungi individu. Menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk membentuk sebuah organisasi adalah contoh pembangunan dalam bidang A. Sosial, B. Budaya, C. Ekonomi, jawabannya D. Politik, atau E. Keagamaan. Membentuk organisasi adalah salah satu contoh kontribusi masyarakat dalam bidang politik. Dengan menjadi anggota suatu organisasi, seseorang dapat menyalurkan aspirasinya. Oke, soal selanjutnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam A. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua, B. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, C. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, D. Batang tubuh UUD 1945, atau E. TAP MPR. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila, namun pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal
A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, atau E. 19 Agustus 1945. Jawabannya adalah yang D. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. Jadi Pancasila itu disahkan sebagai dasar negara Indonesia itu pada tanggal 18 Agustus 1945 ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini jangan sampai keliru. 1 Juni itu adalah hari kelahiran Pancasila dan 18 Agustus adalah hari disahkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, makna yang terkandung dalam demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga segala keputusan diambil berdasarkan keinginan rakyat. Sila keempat, Pancasila menyiratkan makna demokrasi. Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, merupakan perwujudan pengamalan sila ke Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu sila keempat. Adanya pemilu berarti kita memilih wakil untuk dapat menjadi aspirator warga masyarakat. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Bergotong royong dan saling menjaga kerukunan hidup bermasyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai A. Instrumental, B. Dasar, C. Praktis, D. Dinamis, E. Pragmatis. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari yang menandakan apakah nilai dasar atau instrumental masih hidup di tengah masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi seperti yang kita ketahui, bergotong royong dan menjaga kerukunan itu masih kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini termasuk ke dalam nilai praktis.
Prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila bersifat A. Tunggal tak terpisahkan, B. Majemuk tunggal, C. Terbuka, D. Menyelaraskan, atau E. Menyeimbangkan. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu majemuk tunggal. Nah, majemuk tunggal maksudnya adalah Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai perbedaan dalam segala hal, namun tetap disatukan dalam suatu kedaulatan yang bersifat tunggal yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika. Soal yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai fleksibilitas, salah satunya adalah memiliki nilai dasar. Yang menjadi dasar Pancasila adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Peraturan Presiden, C. Ketetapan MPR, D. Peraturan Pemerintah, atau E. Kebudayaan. Jawabannya adalah yang E, yaitu kebudayaan. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai fleksibilitas, yaitu nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Nah, kebudayaan di sini menjadi nilai dasar dari Pancasila sebab dibentuknya Pancasila berdasarkan atas nilai budaya Indonesia itu sendiri. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen di bawah kira-kira kedepannya teman-teman mau aku buatkan video apa lagi. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian sesama pejuang CPNS. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe sekarang juga teman-teman, karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan aku doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe, semoga dipermudah jalannya dalam mengikuti seleksi CPNS 2021. Oke, thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.